Emang karena sebenarnya kayak industri ini emang fast growing banget kan. Lots of investors juga, even kayak foreign investors juga banyak yang pouring money to local VC gitu. Jadi kayak it's very the expectations on Indonesian VC industry itu is rising lah istilahnya. Halo teman-teman semua, hari ini aku kedatangan salah satu temanku yang kita ketemu tuh through a platform namanya Indonesian Youth for SMEs. Kita satu project kebetulan, Ferdian Jonas. Halo Fer. Hi Er, hi. How is your day? Great. Yeah, I think surviving is the best word. Kerjaan juga lagi banyak kan soalnya kan. So Yeah, surviving this long week ya berarti ya. Yeah, benar. I don't know, this past 1 week tuh benar-benar berasa kayak berminggu-minggu sih. Gue berasa agak panjang aja. Karena sehari juga kerjanya kayak kadang dari pagi gitu kan. So yeah, surviving, alive and kicking. Oke. Mungkin aku langsung jump to the first questions ya. Ini pertanyaan yang aku tanyain ke semua orang. Tell us one thing that represents you as a person. Right. Ini yang agak susah sih. Apa ya? Jujur sebenarnya gue not really good with this kind of games. Cuman kayak kemarin gue iseng nanya reference dari teman-teman gue juga. Katanya tuh sebenarnya kayak one thing yang pops up kalau inget gue itu tuh kayak something related with integrity lah. Jadi kayak I like to apa ya? I don't know sih if it's valid atau enggak ya. Cuman kayak kaca mungkin. Karena di satu sisi kayak kaca itu selalu nge-represent apa yang orang lihat gitu. So that's just me gitu. Gue juga orangnya agak susah kalau disuruh bohong. Karena nggak tahu kenapa kayak agak ini aja sih. Agak kagok aja sih kalau disuruh bohong sih. So gue biasa nunjukin kayak apa adanya aja sih. Maybe kaca kali ya. Interesting ya. Aku baru pertama kali loh denger ini. Kaca biasanya tuh kayak air, batu gitu loh. Oh, kaca. kalau gitu gue nyari yang gampang ya kemarin ya. No. It's interesting. Okay, so tell me or tell us ya, how did you grow up? Mungkin kayak education background, family background mungkin. I see. I don't know ya. Cuman kalau gue pribadi, gue ngerasa kayak I think privilege is one thing yang gue punya sih. And again, disclaimer on privilege di sini menurut gue kayak it's very subjective kan ya. Kayak tergantung orangnya mau gimana mandang privilege itu kan. But buat gue pribadi, gue bisa sekolah dari awal sampai dari TK sampai gue SMA sampai gue lulus itu di sekolah swasta. Menurut gue itu udah sebuah privilege. Dan kuliah gue juga kuliah swasta. It's actually one of the best kampus soal manajemen di Indonesia katanya. Dan gue juga ngerasa sih, maksudnya kayak gue kuliah di Prasmul itu, gue lulusan Prasmul ya by the way. Jadi kayak gue ngerasa kayak awalnya pas SMA tuh gue tuh punya mimpi tuh kayak pengen setelah gue lulus kuliah gue mau kerja, gue mau langsung lunasin semua biaya kuliah gue gitu. Cuman kayak pas gue tahu tuition fees-nya di Prasmul tuh gue ngerasa kayak wah ini gimana caranya gitu kan. Jadi kayak I consider that as a privilege lah, dimana gue bisa nimba ilmu tuh dari kampus yang notabene itu terkenal gitu kan. So I'll take that as my privilege gitu. Cuman di satu sisi gue itu juga apa ya istilahnya ya, biarpun gue punya privilege itu, gue nggak dibesarin kayak orang yang istilahnya apa ya mungkin I don't know, sport kids. Jadi kayak di satu sisi ini mudah-mudahan keluarga gue nggak ada yang nonton YouTube ya. Cuman kayak di satu sisi gue itu tuh kalau misalnya minta sesuatu sebenarnya jarang banget dikasih gitu. Actually hampir nggak pernah sih. Jadi kayak gue emang nggak pernah diajarin untuk minta gitu ke orang tua gue. Yang gue diajarin adalah how to earn it gitu. Kayak gimana caranya gue bisa mendapatkan itu. Jadi kayak it's something yang gue consider juga sebagai privilege juga sih. Karena orang tua gue punya mindset yang menurut gue cukup bagus gitu. Jadi kayak gue sangat suka sih grow up di gue. I really appreciate my environment.
Dan tempat-tempat gue dari sekolah sampai gue kuliah pun juga gue ngerasa lingkungan gue itu very very supportive ya. So ya, mudah-mudahan itu menjawab how did I grow up ya. Kayaknya agak panjang, cuman I guess that's answer. Ya, yang menjawab banget sih. Kan kayak we all know ya a bit kayak gimana sih kamu grow up sampai kamu bisa sampai saat ini tuh ya ada kontribusinya lah dari bentukan orang tua gitu kan ya. Yes, Bisa betul. dibilang. Betul. So mungkin next question is like what got you interested in joining VC at the first place? Mungkin kayak pas di Prasmul udah ada kepikiran kayaknya mau join VC. Aku sebenarnya udah dengar cerita ini sih, tapi ya mungkin kamu bisa cerita lagi. Sebenarnya ini again ya, ini menarik ya, karena jujur gue pribadi tuh nggak tahu visi gitu. Even gue itu baru tahu visi itu ketika gue itu lagi sibuk nyari kerjaan, atau ketika itu tuh udah semester 8 gitu. One of my friends, one of my close friend gitu, dulu dan sekarang pun dia masih di visi juga sih. Jadi dia emang yang introduce gue lah sama kayak ekosistem of VC ini. And again ya, mungkin karena terkait dengan pertanyaan Erika sebelumnya, yang soal how did I grow up, gue biasa diajarin untuk earn it. Gue itu sebenarnya sama dia itu juga nggak semerta-merta kayak namanya Jordi ya, teman gue ini, kayak nggak semerta-merta kayak Jor, gue pengen tahu dong lo kerja apa gitu. Oh, gue kerja di VC, masukin gue dong ke situ. Enggak. Gue benar-benar literally kayak cari tahu di situ prosesnya kayak sebenarnya VC itu apa, dan kayak VC itu kayak gimana, and kerjaannya itu ngapain. Itu benar-benar gue baru belajar kayak semester 8. So jujur awalnya itu gue benar-benar nggak begitu kebayang ya, maksudnya kayak VC itu apa gitu, karena interest gue itu awalnya itu sebenarnya di semester 3 sampai semester 4 tahun kedua kuliah gue itu tuh gue interestnya sebenarnya di marketing, despite gue itu punya major itu di finance. Jadi kayak ini sebenarnya menarik banget sih, karena awalnya gue nggak ngerasa gue itu tuh bisa atau capable kerja di finance industry gitu. So it leads me to think kayak dan waktu itu kebetulan nilai marketing gue lumayan oke gitu kan. Jadi kan kayak it leads me to think kayak gue itu punya capacity itu sebenarnya di marketing gitu. Jadi kayak di situ sebenarnya gue dari semester 7 sampai semester 8 job yang gue apply itu semua marketing, BD gitu. Pokoknya semua gue maunya kayak marketing, product, marketing, business development gitu. Itu semua tuh yang gue apply gitu. Gue benar-benar avoid every finance industry job application lah istilahnya lah. Oke. So tadi yang berarti what got you interested itu temanmu ya, si Jordian itu ya? Yes, betul. Karena sorry, gue lupa jelasin. Cuman karena waktu itu ketika gue alasan kayak kenapa gue itu nanya atau kayak gut pick VC itu pick my interest dari awal itu karena waktu gue nyari marketing itu sebenarnya gue dibantuin sama talent acquisition platform, dan talent acquisition platform itu waktu itu dia itu ujung-ujung refer gue tuh ke VC industry. That's why gue tahu si Jordi ini kerja di VC. Gue belajar lah dari dia lah. Maksudnya kayak ini tuh gimana gitu, industri kayak apa yang gue harus kerjain gitu. Dan pelan-pelan sebenarnya prosesnya dari situ tuh, dari gue ngobrol sama Jordi, mungkin dari sebelumnya kayak sejak gue dipercaya sama talent acquisition platform ini untuk join the VC, sampai gue ngobrol sama Jordi sampai interview prosesnya, itu yang bikin gue interested sih buat join VC sih. Karena menurut gue kayak, this space is not all about finance gitu. I think it's something yang sebenarnya kayak a mix of all of the management skills sih. And I'm not saying kayak VC itu limited to orang manajemen ya, karena di VC itu juga banyak banget orang-orang teknik, even kayak orang-orang komunikasi juga ada juga di VC. Jadi kayak it's a very diverse industry sih. And I just managed to get in with the management background aja. Wow, interesting. Soalnya biasanya orang tuh bilang interested di ini ya karena mereka discover something. Tapi kamu rasa kamu interested di VC karena di talent acquisition platform istilahnya channel you to VC kan. Yes, betul. Menarik sih, menarik. Oke. So mungkin aku langsung jump ya, related to joining VC gitu. Sebenarnya apa sih step by step atau milestone-nya gitu, recruitment process di VC gitu, in general? Recruitment process. Nah, ini juga sebenarnya ada poin yang pengen gue sampaikan juga sih. Maksudnya kayak dulu zamannya gue itu 2 tahun lalu VC itu tuh masih
banyak banget kalau gue lihat di LinkedIn ya, di easy apply-nya itu tuh banyak banget mereka itu tuh masih open for fresh graduate gitu. Tapi kayak for some reason gue melihat sekarang VC itu tuh very limited ya, yang buat entry level position-nya aja, even buat analyst position itu open to fresh graduate gitu. Mereka rata-rata udah nyari kayak a minimum of 6 months experience, a minimum of 1 year experience gitu. Jadi kayak I'm not really sure if VC yang sekarang itu kalau buat entry level atau buat jatuhnya kayak mid entry level itu tuh punya recruitment system yang sama tahunnya gue gitu. Cuman kalau misalnya di tahunnya gue itu biasa prosesnya itu tuh most of VC sih. Gue juga karena kebetulan gue juga belajar dari teman gue yang Jordi ini cara rekrutmennya itu kayak gimana, dan apparently yang gue alamin sendiri itu persis sama yang dijelasin sama Jordi gitu. And I also tell this story to my other friends kan, and my other friends juga experience this kind of process gitu. Yang pasti udah kalian dapat itu sebenarnya itu dari awal tuh pasti ada yang namanya case interview, bukan case interview sih, cuman kayak case study lah. Jadi kayak kalian dikasih sebuah case-nya itu tuh role play kalau kalian itu sebagai asset manager, asset management di VC company, kalian dikasih budget segini, company apa yang kalian mau invest. Nah, itu tuh proses yang menurut saya tuh very relatable juga sih di dunia VC, di day-to-day activity-nya as a venture capitalist ya. Karena setiap hari emang kita kerjaannya juga nyari-nyari barang buat kita bisa invest gitu. So, itu juga menurut saya jadi bridging yang bagus lah buat ketika dari interview nanti dikerjanya kayak gimana gitu. Setelah dari case study itu biasanya ntar langsung ada kayak kalau misalnya mungkin buat di general job atau di kerjaan yang umum itu mungkin kayak dibilangnya kayak user interview ya. Cuman kalau di VC ini langsung sama head of investment saya atau biasa langsung sama seniornya gitu, kayak gimana gitu. Some VCs ada yang interviewnya itu sama the entire team, the entire investment team. Jadi kayak you need to captive the interest of each of this investment team gitu, buat kalian bisa masuk gitu. Kayak saya mungkin mereka nanti tengah-tengah ada forum lah, kayak ini anak menurut lu gimana gitu. Oke. Ntar kalau misalnya majority vote-nya oke, baru diambil gitu. Dari situ akan ada second interview sih, second phase interview yang biasanya itu tuh involve partner di situ. Nah, partner ini tergantung. Kalau misalnya di VC ini ada kayak multiple partners, biasa ada partnernya yang cuman kayak partner investment aja yang join gitu. Atau misalnya kayak semuanya kayak harus partnernya juga harus sukses juga, anak-anaknya kayak gimana gitu. Jadi kayak it's very I would say interview prosesnya tuh agak panjang. Cuman things yang menurut gue pengen gue highlight, biarpun panjang, only with the interview process gue sebenarnya udah belajar. Jadi kayak it's something yang very unique experience I would say. Karena nyari opportunity startup tuh kan ya nggak segampang itu gitu. Gitu sih. Oke, mungkin related to that ya. Berarti kan tadi kalau aku recap ada first case study, second tuh ada user interview, yang ketiga itu ada second interview. Ya, Nah, betul. related to each stage tuh gimana sih preparationmu pas itu? Apakah kayak bener-bener latihan role play sama temenmu, apa kayak gimana? Karena waktu itu industri ini very new, dan waktu itu yang join VC itu di angkatan di batchku itu cuma teman gue si Jordi ini. Gue gangguin dia sih waktu itu sih. Jadi kalau dia nonton, thank you banget deh. Waktu itu waktunya tuh udah benar-benar gue ambil gitu. Gue kayak weekend, Jor, lu nganggur gak? Nganggur sih. Ya udah gue telepon jam segini gitu. Gue mau latihan dong, gue mau cari tahu gitu. Jadi kayak gue benar-benar. And finally, it's not something yang gue biasanya lakuin gitu. Jadi kayak even kalau misalnya gue lakuin kayak dulu interest gue di BD itu, gue preparing job interview itu biasa gue prepare itu sendiri, dan gue hanya akan engage temen gue kalau misalnya gue ngerasa kayak istilahnya kayak sebenarnya gue orangnya kan agak nggak enakan gitu ya. Jadi kayak gue sebenarnya nggak gue juga kaget gitu setelah gue lewatin proses interview, kayak ternyata gue driven itu gitu, kayak pengen nyoba interview prosesnya tuh sampai segininya gitu, sampai gue gangguin teman gue tuh ini banget, maksudnya kayak bener-bener apa ya, nggak tahu sih, mudah-mudahan nggak crossing the line ya. Cuman maksudnya kayak waktu itu gue bener-bener kayak minta dia tuh waktu tuh, dan gue inget banget kayak waktu gue interview dia tuh total mungkin gue ngabisin waktu dia kayak 4 jaman, ada kali 4 jam 6 jaman, dan itu di weekend gitu.
hari-hari dia nganggur gitu. Gue benar-benar nanya dia, telepon dia satu-satu, maksudnya ini kayak gimana nih, ini biasanya kayak gimana, terus kalau misalnya gue jawab pertanyaan ini kayak gini, menurut tuh kayak gimana gitu. Gue benar-benar detailin sampai segitunya sih. Tapi di bagian partner interview, it's not something yang temen gue bisa lakuin sih, karena again maksudnya kayak itu kan it's about how the partner view you as an individual kan. Jadi kayak it's something yang sebenarnya you need to be able to sell sell-nya quote and quote sell yourself atau rebrand yourself gitu. Gimana caranya kalian bisa captive partner itu untuk suka sama kalian lah istilahnya. Oke. Related to that partner interview ya. Questions-nya kayak gimana sih? Maksudnya questions-nya apakah behavioral ataukah technical gitu? Jadi for context waktu itu gue itu buat yang interview pertama and my first experience of joining VC itu gue join di VC, boleh sebut merek kan sebenarnya di sini? Boleh. Join VC TMI, Telkomsel Mitra Inovasi. It's CVC, Corporate Venture Capital. In short, dia itu tuh sebenarnya mandate of investment-nya itu not essentially harus ambil investment yang istilahnya bukan menguntungkan sih, something yang pasti jadi matrix yang akan kita lihat juga ya. Cuman kayak what sets apart the CVC and VC itu tuh kita tuh harus bisa nge-build the ecosystem of the parent company, which is in this case kan Telkomsel gitu. Jadi kayak investment kita tuh harus ada sinerginya kalau misalnya di TMI. And dari partnernya itu tuh, partnernya menurut saya tuh punya mindset tuh yang very capable sih. Buat fresh graduate, gue agak kaget gitu. Kayak gila, ini partner literally ngerti about the business development part plus investment. And it's not something yang kalian bisa istilahnya kayak it's not, menurut gue pribadi it's not something yang gue tuh bisa understand dengan cara gue mengerti bagian dari business development dan gue mengerti dari bagian dari investment. Karena dua hal itu kan sebenarnya kan kayak sebuah hal yang agak berbeda ya. Tapi the skill set-nya itu tuh bisa dipaduin gitu dalam satu satu kesatuan gitu. Jadi kayak partnernya tuh nanyain pertanyaannya tuh kayak kamu pilih perusahaan ini karena masih related tuh case study yang kita bikin ya. Jadi case study yang kita bikin tuh very important. Kalau di joki ya bisa aja sebenarnya kalian lolos ke ini. Cuman ketika interview sama users dan ketika kalian interview sama partner, kalau di joki udah pasti ketahuan banget lah, kelihatan gitu. Jadi pas ditanyain kayak kamu kenapa pilih company ini gitu, background kita as Telkomsel, kita bisa contribute apa di ekosistem yang akan kamu bawa ini gitu. Jadi benar-benar pertanyaan itu related to our case study, tapi karena waktu itu konteksnya gue itu join di CVC, pertanyaan yang gue dapat itu more of a BD plus investment thing. Dan gue pernah juga interview di other VC, pertanyaannya juga menurut gue lumayan istilahnya kayak this time it's a financial VC ya, so it's a conventional VC thing. Pertanyaannya menurut gue ini juga very unik banget sih. Gue juga kaget gitu. Kayak yang mereka tanya itu tuh langsung, kenapa lu milih investment ini gitu. Gue jelasin karena menurut gue this investment will bring this value gitu. By the way, buat interview everything will be done in English ya. Karena this industry itu player dan stakeholders itu mungkin majority itu masih di luar gitu. Jadi kayak we need to be able to speak English. Although waktu itu gue agak terbata-bata, tapi I survive. Cuman, oke, back to topic, sorry, agak ini. Yang waktu gue interview sama financial VC ini, pertanyaannya itu benar-benar kayak, dia literally nanya, oke, sekarang lu udah milih investment ini, and how are you planning to win this deal? Gue kaget, gue benar-benar maksudnya kayak, I thought itu tuh sebenarnya tuh lebih ke, karena waktu itu level yang gue apply, it's also for analyst gitu. So I'm not expecting pertanyaan untuk winning the deal itu keluar gitu. Karena kayak menurut gue yang biasa gue alamin juga during my first 6 months and first 1 year experience tuh for analyst itu agak susah gitu. Kalau kita tuh mau langsung immediately having the capacity to win the deal gitu. Karena again gue masih baru di sini. Dan menurut gue buat building the credibility, it's not as easy as that gitu. And in 6 months kita harus bisa tiba-tiba bikin orang
percaya untuk ngambil uang investment dari company ini tuh dari kita gitu. Istilahnya kayak it should be the brand of VC or it should be the mungkin kayak senior associate atau principal gitu yang akan terjun untuk negotiate the term structure dan ini gitu. Makanya kayak waktu itu sebenarnya kayak di situ it hits me hard sih kayak oke, berarti emang standar VC itu tuh sebenarnya even for analyst level you need to have the capacity to win the deal. So it's something yang very very interesting and how the dynamics change dari fresh graduate open for fresh graduate tuh sekarang kayak modelnya kayak experience hire lah istilahnya lah. Itu tuh kayak things yang gue mulai bisa kelihatan kayak now it makes sense although it's a bit sad sih sebenarnya kayak industri evolve tuh cepat banget. Oke, so berarti itu that's why ya, kenapa the job recruitment itself kayak ganti gitu istilahnya dari yang pertama open for fresh grad yang belum ada experience, mereka sekarang cari experience hire ya, karena yang tadi kamu bilang mungkin scope of work-nya time to time mungkin lebih luas dan lebih involve more skills gitu ya kali ya. Benar. Dan karena emang juga mungkin kalau nambahin dikit emang karena sebenarnya kayak industri ini emang fast growing banget kan. Lots of investors juga even kayak foreign investors juga banyak yang pouring money to local VC gitu. Jadi kayak it's very the expectations on Indonesian VC industry itu is rising lah istilahnya. Ya, ini jadi interesting sih to discuss about how is your life working at VC gitu. Kayak tadi kayak gimana sih day to day-nya gitu? Apakah kayak call back to back sama startups? Apa kayak gimana gitu? Kalau lagi istilahnya lagi nyantai, which gue itu pernah nyantai tuh awal tahun kayak 3 minggu itu gue pernah sama teman gue sama colleague gue tuh kayak bener-bener bingung kita mau ngapain karena waktu itu tuh kayak istilahnya our primary job tuh closing investments yang di bulan di Q4 lah istilahnya di kuartal 4 lah kita tuh cuman kayak ngerapihin istilahnya ini kayak gimana follow up doang kan jadi kayak in 3 weeks itu gue bener-bener kayak struggling to find the drive lah buat kerja gitu. Gue benar-benar kayak sama teman gue cuma kayak ngechat kayak, bro, gue ngantuk banget nih parah. Mending kita nyalain Zoom call, kita ngerjain apa bareng gitu. Jadi kayak benar-benar kayak waktu itu tuh in 3 weeks during the January itu benar-benar menurut gue tuh momen nyantainya VC lah. Tapi biasanya even pas kita nyantai aja sebenarnya kerjaan kita tuh biasa formulating thesis sih. Jadi instead of kita itu istilahnya kayak nunggu deal-nya datang, kita yang jemput deal-nya. Jadi kayak kita punya hipotesis, misalnya kayak logistics buat last mile delivery, buat parcel atau courier delivery di tahun ini itu akan landscape-nya terbentuknya kayak gimana? Kedepannya itu akan evolve-nya itu kayak gimana gitu? Apa iteration baru yang akan mau disampaikan oleh last mile delivery logistics gitu? Itu yang akan kita cari. Kalau misalnya kita udah punya jawabannya, dari situ kita akan cari company yang punya karakteristik dari jawaban yang udah kita bikin. Jadi kayak misalnya let's say last mile delivery, parcel, dan kedepannya itu mungkin yang akan growing ekosistem kedepannya perishable goods. Karena sejauh ini orang last mile delivery itu rata-rata barang-barang e-commerce. Tapi mereka masih nggak ada solution yang tepat untuk mereka mendeliver barang-barang kayak F&B atau barang-barang yang cepat rusak lah istilahnya. Expiry date itu very very short. Dari situ kita akan nyari karakteristik startup mana yang punya capacity untuk ngedeliver this level of interest gitu. Nah, itu tuh istilahnya di situ kita ngejemput deal. Itu yang akan kita kerjakan kalau misalnya kita nggak lagi sibuk dengan activities of investment gitu. Nah, ini kalau misalnya kayak lagi di Q3, Q4, di MDI sendiri itu biasa day to day activity-nya itu kita bisa kerja tuh dari jam 8 pagi. Karena although official kerja hour itu dari jam 9 ya. Cuman kayak kadang kita tahu kerja dari jam 8 aja di jam 5 belum bisa kelar gitu. Jadi kayak apalagi kalau misalnya kalian baru bangun kerja di jam 9 mau kelar sampai jam berapa gitu kan. Kelarnya itu mungkin at the very least atau on average itu kita mungkin baru selesai kerja atau baru tutup laptop itu mungkin jam 9 malam. Ya kadang-kadang bisa lebih.
kadang-kadang bisa sampai kayak jam 1 pagi atau jam 2 pagi. It's not something yang jarang kita ketemuin gitu kalau lagi di peak season. And day to day-nya itu karena office hour itu biasa kita during office hour kan 9 to 5 ya biasanya. Itu kita utilize maximum buat call founder atau call dengan external parties. Nggak sopan kalau kita call di after office hours kan. Although kadang kita begitu. Karena waktunya itu tuh ya satu call misalnya kayak 1 jam paling cepat kadang 45 menit atau 30 menit atau 45 menit. Ya berarti mentok kita cuma bisa call 8 jam. Itu assuming kita nggak lunch gitu. Jadi kayak mentok kita cuma bisa call 8 kali gitu. Itu assuming kita nggak lunch gitu kan. Jadi kayak it's something yang very limited lah time-nya lah kalau office hours. Jadi kayak kadang kita suka sisipin, bro, lo kalau misalnya call jam 6 sore nggak apa-apa nggak? Oh ternyata mereka juga masih kerja gitu. Jadi kayak di startup juga kerjanya udah juga kan. Jadi kayak istilahnya kayak ya udahlah gitu. Kita call aja gitu jam 6 sore. Jadi emang day to day activity kayak gitu sih. Baru after office hour biasanya kita fokus atau kita alokasiin waktu kita itu buat ngerjain paperwork, dokumentasi. Whether kita bantuin finish the synergy documents gitu atau kita finish the justification of investments, itu semua akan kita lakukan after office hours sih biasanya. Oke, so office hour lebih ke call founders, non office hour more like kerjain paperwork or Betul, tesis dan lain-lainnya. betul. Ini jadi mungkin disclaimer, jadi kalau teman-teman mau masuk VC harus tahu ya how is the life working at VC gitu. Kamu nggak ini kan udah tahu sebelumnya kan kalau emang kerja kayak gitu and you enjoy it. Gue kalau benchmark ke teman gue again si Jordi itu relatively sebenarnya kerjaan dia, iya gue juga kadang sering begadang juga sih kayak malam-malam kalau misalnya gue lagi ada butuh call dan callnya itu yang emang antar visi gitu, kayak gue juga call dia masih kerja gitu. Cuman kayak gue nggak expect kerjanya bakal kadang sesibuk ini. Mungkin beda-beda ya setiap visi ya. Karena kan setiap visi kan yang bikin beda kan juga dari investment mandate-nya. Karena investment mandate kan pasti diaturnya sama yang punya duit gitu kan, sama LP-nya gitu. Dan juga dari investment ticket size juga mungkin akan beda sih. Karena beda ya kalau misalnya kayak kita kerja di early stage VC yang mostly itu banyak banget kalian bakal ketemu investment opportunities itu yang pre-product. Tapi kalian udah harus decide buat invest atau enggak gitu. Jadi kayak bahkan produknya aja belum ada gitu. Yang kalian invest tuh beneran blueprint dari company-nya. Tapi kalian harus decide whether or not kalian mau invest. Dengan kalian kerja di late growth stage VC. Late growth stage tuh biasa kayak mungkin bilangnya tuh kayak pre-PE kali ya, pre-PE level gitu, pre-PE investment round, pre-PE private equity yang biasa emang mereka invest tuh gede banget. Satu investment ticket size kayak bisa 50 juta, 70 juta gitu atau even kayak 100 juta itu possible banget di PE gitu kan. Jadi kayak kalau di late growth stage mereka udah punya numbers, mereka udah punya metrics, mereka udah punya traction, mereka udah punya profitability, itu semua kita harus assess tuh. Kayak gimana ke depannya itu moving forward, plan dari manajemen itu akan kelihatan gitu di late growth stage round ini. Dan uang yang akan kita invest itu mau dipakai buat apa, itu semua juga udah jadi kompleks banget. Kalau misalnya early growth stage, most of the funds itu paling alokasi kan buat mereka hire talents, mereka kembangin produk, atau mereka prove the MVP, minimum viable produknya gitu. Kalau udah late growth stage, kadang udah use of proceeds-nya atau use of funding-nya kayak udah macam-macam. Ini kita mau pakai buat ekspansi ke US gitu. Kayak, padahal marketnya di Indo gitu kan misalnya. Kayak ada aja gitu kan. Gitu. Jadi kayak, it's very different level of working-nya ketika kalian kerja di late growth stage dan di early growth stage gitu. Tapi kayaknya in terms of kerjaan, sama banyak sih. Kalau misalnya di late growth stage, satu DD itu quality, satu investment opportunity itu analisis quality-nya itu tinggi. Di early growth stage, analisis levelnya itu nggak setinggi di late growth stage. Tapi number of deals yang dilihat itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak. Jadi kayak VC itu ya sibuk sih sebenarnya intinya. Kerjaannya pasti bakal very heavy lah menurut saya pribadi. Oke. So mungkin to give some context juga ya, mungkin kalau boleh sebut merek gitu. Kalau late stage VC itu kan kayak Sequoia gitu ya, Insignia, East Ventures. Sequoia, Insignia
itu rather than late stage, mereka modelnya lebih ke end to end sih sebenarnya sih. Jadi kayak they have the capacity to invest in every investment opportunity. Jadi dari early, even dari pre-seed, mereka punya arms-nya sendiri. It's called search namanya. Jadi mereka bisa invest jadi as an accelerator atau kayak incubator-nya, incubator arms-nya dari Sequoia gitu. Dan ketika mereka udah dapat funding untuk early stage-nya dari Sequoia, mereka akan terusin fundingnya. Untuk growth stage-nya mereka akan bantuin, dan untuk late growth stage-nya mereka akan bantuin juga gitu. Yang dominan di early stage, atau mungkin di kategori early to growth ya, early and early to growth, itu is venture sih selama ini. Itu mereka emang one of the most active VC di Indo lah. Insignia juga 2 tahun lalu fokusnya itu di early. Tapi as the time goes by, dia pengen nge-support juga lah. Karena the journey of fundraising tuh emang sebenarnya painful ya. Kalau kalian harus kayak as a startup founder, kalian ingin minta funding, itu sebenarnya very, very painful. So appreciate every founder out there. Insignia pengen continuously support this founder gitu. That's why mereka start to fundraising and create a fund separately buat mereka enable them to invest in growth stage and even later growth stage. Jadi emang biasanya begitu sih. Cuman kalau untuk leading the investments, Insignia itu masih di early dan early growth biasanya. Oke, so that's the typical companies ya. Tapi mungkin highlight lagi, typical work-nya akan sama, cuman yang beda ya tadi quality-nya, ticket size-nya mungkin. Gitu. Betul, analysis level dan dari numbers of deals. Numbers of deals yang akan dilihat itu akan berbeda sih. Oke, so mungkin back to your experience. Sekarang kan kamu di MDI Ventures ya, di investment team-nya. Bisa nggak ceritain like one exciting or interesting projects atau apapun itu becoming part of investment team gitu? Actually gue baru belajar di kuartal ini juga sih. Di bulan Oktober ini kayak gue baru belajar the other side of investment istilahnya. Jadi kayak it's been 2 years ya gue kerja sama MDI. And it's been a very roller coaster experience. Gue belajar juga kadang ada momen kayak istilahnya bukannya bosen sih. Gue gak pernah bosen sama industri ini karena again orang yang kita ketemuin tuh selalu berbeda dan mereka selalu bisa giving insights tuh differently gitu. So I take that as very interesting experience gitu. Cuman in the past 2 years biasa gue fokusnya itu ngerjain the investment part on how I'm going to find better deals and gimana caranya gue bisa make this deal go through the partners and the others gitu kan. Tapi di Q4 ini kayak gue baru belajar kayak the other set of investments and that's on how we are going to expand our captive. Kan MDI itu sekarang itu kan kita modelnya kan end-to-end venture capital ya. Jadi kita itu punya multiple investment arms, kita punya multiple venture fund yang capable buat invest di any stage. Even kayak kita punya di accelerator level, kita ada di early level, kita ada di growth level, dan kita ada di main di late growth stage level gitu. Jadi kita pengen expand that capacity into a greater height. Dan itu yang gue lagi kerjain sekarang projectnya sih. Jadi kayak it's very interesting to learn on this types of deals, this type of project gitu. Karena although it's not necessarily 100% investments, tapi it's gonna be impacting the investment team work gitu. Tapi due to classified level, gue belum bisa disclose sebenarnya sih. Mungkin kalau misalnya udah ada kesempatan, mungkin bisa di. Yeah, so mungkin it involves like benchmarking juga ya sama a lot of VCs out there gitu. Mungkin Benar. Yeah. Bandingin ticket size lah atau level apapun itu ya. Yeah, that's one of the activity yang gue juga lagi kerjain. Karena enaknya tinggal di Indo kali ya, mungkin ya. Kayak kita tuh istilahnya tuh jadi kayak anak bungsu kali ya mungkin ya. Kalau misalnya di the entire VC ecosystem. Karena jatuhnya kita itu not
kita kalau misalnya kata William Tanuwijaya, Tokopedia, dia pernah bilang kayak di Indonesia kalau misalnya kita main VC itu kayak looking into a crystal ball. Kita bisa see into the future gitu. US market, China market, mereka always having a more developed iteration of startup gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita di Indo itu tuh kayak kita tuh selalu bisa nyontek lah, istilahnya kayak kita punya contekan di luar sana. Nah ini tuh yang akan kita pakai buat jadi guideline juga. Kayak kalau misalnya kita mau bikin A, kita mau bikin B, kita mau move towards point C, itu tuh kita ada guideline. Jadi kayak that's the perks of anak bungsu lah, bilangnya lah. Yeah, because Indonesia tuh kalau bisa dibilang yang tadi ya early stage lah startups ekosistemnya, tapi kalau di luar udah more mature. Kalau di luar produknya udah aneh-aneh banget lah. Jadi di Indo tuh emang kayak kita tuh masih develop the iterations of tech di dunia lah istilahnya. Okay. Okay, we have discussed a lot of things. Mungkin this is the closing question ya. 3 words that you want to say to our audience for closing statement. 3 words ya. 3 words, ya 3 words boleh. Kalau mau lebih juga boleh sih sebenarnya. Oh oke. Cuman kalau 3 words, mungkin yang ingin disampaikan lebih ke visi is exciting sih. Kalau versi panjangnya, menurut gue pribadi, ya mungkin ini ada national pride-nya juga kali ya. Cuman kayak istilahnya kayak this industry itu very new, and I see lots of foreign talents gitu di dalam industri ini. Kayak I think agak sayang aja sih sebenarnya. Maksudnya kayak we're the one who supposedly to understand our market to better gitu. Because we born and raised in Indonesia, we born and raised in our local homeland. Why are not we capitalizing on these opportunities gitu? Karena in terms of benefits and in terms of learning curve, it's something very interesting sih to explore. Ya, kepanjangan. Itu nggak tahu tuh berapa words, cuman ya itulah intinya itu pesan sih sebenarnya. Yeah, I think mungkin nambahin dikit, mungkin being part of VC itu kayak apa ya, contributing to national economy ya, bisa dibilang ya, karena kan Bisa dibilang contribute begitu, to national startups kan. bisa dibilang gitu. UMKM. Karena jatuhnya kan kalau misalnya kayak technically, I mean the likes of Tokopedia and Gojek, they won't be as where they are right now if there are not VCs backing them kan. Dan kayaknya agak susah sih kalau misalnya kayak ada foreign players mau langsung masuk ke Indo and they have mereka nggak punya support dari local capitals gitu. Kayaknya agak susah sih. Karena jatuhnya kan kayak again ya, maksudnya kayak kalau kita posisiin diri kita di sebagai investor retail aja lah. Investor retail ini kita ngomongin konteksnya saham gitu ya. Kayak kita mau beli saham Apple. Berapa banyak riset yang harus kita lakuin untuk kalau Apple mungkin agak nggak masuk kan ya, karena Apple kan hitungannya produknya masih ada di Indo kan. Cuman let's say kalau misalnya kayak kita mau invest barang yang very unique and very cuman ada di US gitu. Misalnya kayak kita mau invest di perusahaan minyaknya US gitu. Kayak it's something yang very surreal kan buat kita as an investor retail, kayak kita nggak bakal begitu paham gitu tentang kebijakan mereka kayak gimana di US, di homelandnya. So I think that's the role of local investors, basically to neutralize and to bukan neutralize lah ya, cuman kayak basically buat nge-level the understanding of the market towards the bigger investors di luar gitu. Oke, international exposure-nya juga banyak ya, Pat ya. Benar. Oke. Okay, thank you so much, Fer, for the discussion. So, see you. Thank you banget, Eric, udah di invite juga ke podcast dan YouTube.